Dari awalnya dari tahun 60-an itu yang sepanjang yang saya tahu bahwa di sini memang rata-rata masyarakat kerja nelayan. Oh, itu sangat sedih lah. Kok dapat sedikit tuh kira-kira biasa sampai 1 kilo 2 kilo. Ya mau ngasih makan apa kan belum minyaknya. Dulu kan mereka pakai minyak bensin. Kadang agen sini itu bang susah untuk mengangkatkan derajat nelayan itu kan susah, malah makin ditindas. Awal-awal pertamanya kendalanya bermacam-macam dan bisa kita bagi 2 kategori. Yaitu pertama, yang pasti kalau inovasi itu kendala teknis. Jadi semata-mata ini panggilan nurani. Tidak ada kita berpikir soal bisnis sama sekali. Tepat 14 tahun berdiri sejak tahun 2007 lalu, Kabupaten Kuburaya menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini masih terhitung muda dan belia. Banyak PR besar yang harus dikerjakan oleh pemerintahnya saat itu. Semua lini pemerintah harus berperan aktif dalam membangun Kabupaten Kuburaya. Penglihatan dari sisi geografis, Kabupaten Kuburaya memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Tak hanya peran pemerintah saja, sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Kuburaya ini sangat diperlukan. Seperti cuitan yang sering didengar dari Bapak Bupati Kuburaya saat ini, yaitu Kepung Bakol. Dalam perjalanan 14 tahun kabupaten ini berdiri, ada hal menarik yang tercipta dari bertahun-tahun lalu. Kali ini dari sektor perikanan. Karena salah satu putra daerah Kabupaten Kuburaya berhasil menciptakan alat yang dapat menunjang kegiatan tangkap ikan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Kuburaya. Penciptaan karya ini bermula dari dorongan Pak Bupati Muda Mahendra kala menjadi bupati periode pertama saat itu. Nelayan kecil kita di daerah, khususnya karena latar belakang saya dari daerah Teluk Bakedai, tahulah kita gimana kondisi nelayan kecil, petani kecil kita di sana, bahwa mereka selama ini dianggap adalah masyarakat golongan yang paling termarginalkan, baik secara ekonomi, pendidikan, dan taraf hidupnya dianggap paling rendah. Nah, kenapa terjadi itu? Nah, di sinilah mulai kita berpikir dari sekian banyak masalah yang menderah nelayan-nelayan kecil kita. Nah, karena kita lingkungan keluarga kita ini nelayan, kita tahulah apa permasalahan terbesar mereka. Nah, salah satunya kita coba mencari solusi dari sekian banyak masalah. Nah, nelayan sebagian besar mereka itu habisnya operasional mereka itu di bahan bakar. Kebetulan daerah kita, Kuburaya, Pak Bupatinya kita kenal. Dan itu kebetulan kita juga pernah dipesan sama beliau, ayo Amin kita gabung ke Kuburaya, kita majukan daerah kita. Saya kebetulan sekarang menjadi bupati, ayo kita bersama-sama mendorong bagaimana saya sebagai pejabat, nah, kamu berbuat bagaimana kita bersama-sama mendorong dengan
kapasitas kita masing-masing. Nah, dengan posisi kita masing-masing, kita memajukan daerah kita. Ketika di awal 2009, saya menjadi bupati pertama di Kuburaya karena kebiasaan saya sering berdiskusi dengan teman-teman, sahabat, para pegiat, dan juga dari berbagai kampus, dan juga sahabat-sahabat lama saya, terutama teman saya sekolah. Nah, Amin ini adalah teman saya sekolah dulu di SMA. Saya tahu Amin ini senang dengan hal-hal yang sifatnya teknologi, ya, kemudian IT dan juga elektronik dan sebagainya. Ketika berdiskusi, Amin menyampaikan berbagai hal yang dia pikirkan dan dia inisiasi titik berangkat masalah-masalah di masyarakat, di rakyat kita, di mana Kuburaya ini hampir 55% daerah perairan dan pesisir. Nah, di sini juga menjadi hal-hal yang kita ingin menyelesaikan urusan-urusan masyarakat yang sangat menghambat. Dari diskusi itu lahirlah teknologi tepat guna dan sederhana. Saya juga mengatakan bahwa kita tidak usah mencari teknologi yang muluk-muluk. Kita yang penting itu adalah apa dan bagaimana mendaratnya, kemana sasarannya. Nah, kemudian ketika beliau menyampaikan apa kira-kira untuk teknologi ini, salah satu yang menjadi persoalan adalah kehidupan nelayan, kehidupan masyarakat pesisir, yang mana di sungai dan anak sungai, di sini masyarakatnya tentu dari taraf kehidupan dan kemiskinan memang selalu saja ini menjadi persoalan. Timbul ide kita pada waktu ada konversi bahan bakar minyak tanah kok bisa diganti dengan kompor gas LPG, artinya tidak menutup kemungkinan juga perahu-perahu bermotor nelayan kecil bisa juga diganti dengan alternatif bahan bakar lain. Jadi tidak hanya tergantung kepada bensin. Pada saat kita berangkat ke Jakarta, kita lihat bajai kita lihat dengan kondisi mesin yang lebih kurang dengan mesin nelayan kecil, yaitu ketinting, kepompong ataupun kato kata orang kita di daerah. Mirip-mirip, artinya kalau bajai bisa dipakai gas, walaupun sana bukan gas LPG tapi LNG, saya rasa lebih kurang lah. Waktu kita menghadap beliau, kita tawarkan beberapa alternatif. Waktu itu beliau langsung spontan menangkap, udah nelayan saja, nelayan kecil, karena daerah Kuburaya itu terdiri dari pesisir, pantai, dan sungai. Jadi Kuburaya itu ada 1000 anak sungai. Amin pertama menawarkan soal mobil desa dan sebagainya. Saya bilang tidak usah, kita harus ke sasaran masyarakat yang benar-benar selama ini termarginalkan dan sulit mengakses. Kita kejarlah ke masyarakat nelayan dan dapatlah bagaimana inisiatif converter kit itu, alat itu, untuk bagaimana membuat alternatif supaya tidak hanya tergantung dari minyak, bahan bakar, apalagi saat itu ada kenaikan. Nah, ini tambah beban. Nah, ketika itu terjadi, momentumnya tepat. Saya minta Amin juga, kamu coba lakukan. Saya yakin ini bisa. Padahal saat itu masih dengan alat mekanisasi yang sangat sederhana, bengkel yang sederhana, bobotnya dan sebagainya. Coba saja, yakin kita, dengan keyakinan penuh, yang penting niat ikhtiar kita untuk mencari solusi. Alhamdulillah, waktu itu langsung dibuatlah converter kit dengan cara yang semi manual juga. Saat itu kenapa namanya ben gas, ya bensin dan gas, karena ketika itu bisa dipakai dua opsi, bisa pakai bensin, bisa pakai gas. Nah, sehingga itu upaya untuk menghemat. Bayangkan, setelah diuji coba awal, saya langsung yang coba waktu itu di Sungai Kapuas. Ternyata dia punya penghematan mencapai 75%. Mendadak Pak Bupati minta, ayo adakan uji coba kita di perhubungan provinsi.
Nah, di situ bermula berawalnya. Melihat dan merasakannya, ini yang kuat melatar belakangi Pak Amin untuk menciptakan alat konverter bensin dan gas. Jadi waktu itu bagaimana ini legalitas daripada penggunaan LPG 3 kilo untuk nelayan dibolehkan. Nah, di daerah Pak Bupati waktu itu sudah pernah juga meminta ke Pertamina daerah ternyata tidak juga bisa memberikan solusi. Nah, sementara ini di lapangan real masyarakat sangat membutuhkan, dan juga sangat banyak sekali masyarakat yang mengajukan permintaan ke Pak Bupati sesudah diekspos, dan mereka melihat langsung ketika Pak Bupati mengadakan uji coba yang keduanya di Sungai Kakap. Nah, udah terbentuk ide, udah kita ini mau tidak mau harus ke pusat. Nah, waktu itu oleh Dinas Perikanan dibuatlah surat ditentang Pak Bupati, berangkatlah kita sama-sama ke pusat. Nah, ke Kementerian KKP. Nah, kita bikin surat Kementerian KKP, khusus kita melihat ini bahan bakar, artinya kita juga berhubungan dengan Pertamina Pusat, kirim juga suratnya, terus ke Kementerian SDM. Terus 1 tahun kemudian baru ada respon. Konverter kit Amin Bengas pada masa pertamanya diperkenalkan ke nelayan Sungai Tekong, Kabupaten Kuburaya. Ada yang menyambut baik dan ada yang meremehkannya pada saat itu. Walaupun saat itu Pak Muda Mahendra sudah mencobanya, sekali lagi tidak mudah untuk memperkenalkan sesuatu yang baru kepada mereka. Jadi kalau untuk nelayan bermacam-macam reaksinya, ada yang apatis, ada yang optimis, bahkan ada yang penolakan langsung ada. Karena ya kita sebagai seorang inovator, kita harus siap seperti itu. Yang menolak, yang apatis itu tantangan bagi kita. Nah, tantangan bagi kita bagaimana apa yang kita perbuat, apa yang kita harus buktikan ke mereka bahwa itu berguna, bermanfaat. Jadi saya bicara, kalau kita bicara konverter kit ABG, saya ulangi lagi, sangat kompleks sekali. Di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran. Jadi bukan hanya kita membuat, menciptakan alat, bla 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 selesai, tidak. Seiring berjalannya waktu, setelah mereka paham dan mengerti, para nelayan Sungai Tekong ini menjadi salah satu saksi penyempurnaan konverter kit Amin Bengas. Dan Pak Amin mengorganize mereka menjadi tim Amin Bengas pertama. Mereka diajarkan bagaimana menggunakan alat konverter kit ini, mulai dari pemasangan hingga pengoperasian alat konverter kit. Dan saya ingat satu, Pak Bupati Muda Mahendra waktu itu sudah beliau selesai, Min, kita boleh orang kampung tapi tidak kampungan. Ya produk kita ya, artinya jangan abal-abal, jangan setengah jalan. Nah, cobalah katanya, ingat slogan kita. Saya titipkan ke kamu. Dari Kuburaya untuk Indonesia. Berproses cepat, bertindak lebih nyata. Karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin masih asing bagi orang, bagi masyarakat, Ultraman, apalagi nelayan. Nelayan udah kebiasaan, kami pakai minyak, gampang. Ngapain lagi kami mesti pakai gas berat, bawa lagi, belum lagi dia mikir resiko kebakaran, segala apa yang meledak-ledak itu. Nah itu yang mengubah mereka, itulah yang tidak gampang. Nah tapi kalau kita masuk seperti itu juga susah. Nah manajemennya ada teknisnya khusus. Kita yakinkan sekelompok nelayan, mereka pakai, nanti nelayan dengan nelayan, mereka melihat nelayan ini pakai bagus. Terus apa manfaatnya selain bagus bisa dipakai, terus aman tidak, terus manfaat ekonomisnya apa, ekonominya apa. Nah, nelayan dengan nelayan itu nanti yang mereka lebih cepat menerima. Nah, nelayan mau lihat sendiri, bukan kita yang datang. Nah, itu salah satunya cara kita
untuk meyakinkan nelayan-nelayan yang tadinya yang apatis, yang menolak. Nah, tapi kita jangan mundur, jangan menyerah, karena kita anggap itulah tantangan. Itulah namanya kemajuan yang tertunda. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Setelah melewati berbagai hambatan dari waktu ke waktu, konverter Bengas ini akhirnya diapresiasi oleh seluruh pihak, terutama pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Dan mulai mendapatkan berbagai macam penghargaan dari pemerintahan atas suksesnya alat ini menunjang nelayan tradisional dalam menjalankan aktivitas tangkap ikan mereka. Pertama kali konverter kit ABG mendapat penghargaan itu terjadi pada bulan Rabu tidak salah, Juni 2014. Para undangan dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita juga akan menyaksikan penyerahan Anugerah Iptek 2014 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Anugerah Labda Kretya. Anugerah ini diberikan kepada masyarakat umum yang kreatif dan inovatif, sehingga menghasilkan karya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat di sekitar lingkungannya. Para penerima, Bapak Amin, menciptakan alat konverter kit bensin dan gas, Anugerah Labda Kretya, Bapak Amin. Untuk yang pertama kategori Prakarsa Perorangan tahun 2014 ada Bapak Amin, inovator konverter kit Abengas, yaitu adalah Amin bensin gas, alat konversi BBM ke gas untuk perahu nelayan, dan konverter kit yang mendapat The Most Inspiring pada Indonesia Green Award 2014 ini berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Semenjak dicetuskannya penggunaan gas sebagai pengganti bensin, untuk menggerakkan mesin, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat nelayan. Tingginya harga bahan bakar minyak memicu kreativitas dari seorang nelayan asal Kalimantan Barat. Ya, kehandalan hasil karya Putra Kalbar, pencipta konverter kit Amin Bengas, patut diapresiasi masyarakat Kalbar. Nah, Pak Amin, cerita mengenai temuan Anda, konverter yang kalau dirangkai menjadi konverter kit untuk bahan bakar gas bagi nelayan di perahu-perahu mereka. Tadi dijelaskan bahwa 2 tahun Anda melakukan uji coba memperbaiki sampai kemudian generasi terakhir ini sudah tanda kutip sangat efisien, sangat hemat dan membantu banyak sekali nelayan. Yang saya dengar tadi itu bahwa dalam melakukan uji coba penelitian ini Anda bahkan sampai harus menjual ruko dan mobil. Bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya ruko dan mobil kita jual itu bukan hanya untuk penelitian. Jadi ada sebagian juga kita pakai kebutuhan kita sehari-hari, dan juga untuk penelitiannya, dan kita sebenarnya ini melibatkan orang ramai, nelayan yang jadi kelinci percobaan. Jadi tidak mungkin nelayan itu kita kalau ketika mereka kita minta mengadakan uji coba dengan alat kita, mereka bawa pakai hari-hari, tentu kan harus kita ganti uang ketika mereka tidak melaut, atau kadang-kadang di tengah laut gara-gara pakai alat kita mogok. Awal-awalnya ya? Iya begitu Pak. Jadi kita perlu biaya besar itu ya? Ya, nah itu yang kita lakukan selama 6-7 tahun itu. Nah sampai timbullah generasi kita, ini generasi yang 9. Oh ini? Ya. Yang Dimas ini konverternya? Konverternya ini. Oke, sudah dapat SNI itu ini ya? sudah SNI. Iya. Nah generasi 9 sudah SNI, dan ini sudah pabrikasi. Sekarang generasi berapa? Ini 9. Ini yang terakhir? Generasi terakhir? Yang sekarang yang sebar di masyarakat, yang sudah digunakan secara massal. Secara massal, nasional, yang generasi 9 ini. Kan yang sudah SNI. Oke. Tapi saya sebenarnya sudah sampai ke 11. Oh, terus ini dikembangkan ya? Ya tidak boleh berhenti Pak. Jadi, kalau inovasi tapi belum diproduksi secara massal? Tidak. Ini diproduksi oleh siapa ini? Ini kita kebetulan dari kerjasama dengan pabrikasi kita di Jati Asi. Iya. Nah, jadi kalau SNI Pak harus ada apa? Harus ada pabrikasi. Oke, ini dijual di umum atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana orang bisa mendapatkan alat konverter ini? Saya sudah melakukan riset dengan dana pribadi sampai sejauh ini. Iya. Nah, silakan sekarang barang sudah jadi, estafet. Bola sudah bergulir. Silakanlah pemerintah, daerah maupun pusat membeli sama saya dan membagikan gratis ke nelayan.
Pada tahun 2014 hingga 2016, Amin Bengas disupport oleh Innotech. Innotech memberikan kesempatan untuk Amin Bengas dalam pengembangan alat converter kit. Amin Bengas memiliki badan hukum yaitu PT Kian Santang, di mana PT Kian Santang ini menjadi pusat legalitas Pak Amin untuk memproduksi converter kit. Mulai pada tahun 2017, Pak Amin mendapatkan support dari pemerintah. Diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Manusia untuk memproduksi converter kit lebih banyak lagi dan dapat didistribusikan ke daerah-daerah pesisir yang ada di Indonesia. Converter kit Bengas juga sudah mendapatkan hak paten sejak 15 Maret 2012 lalu dengan merek Amin Bengas. Merek dagang tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan Amin Bengas diklaim aman untuk digunakan para nelayan. Kalau saya melihat seperti Pak Amin ini adalah role model yang tidak sekedar role model biasa tapi yang khusus. Kan langsung menjawab masalah. Yang seperti ini harus diperbanyak. Nah, kalau aku orang bioteknologi harus saya cloning ya seperti ini, harus sebarin kemana-mana. Tapi paling nggak semangatnya dulu dah. Semangatnya untuk mengadakan inovasi, dan inovasi itu tuntas, tidak hanya sekedar inovasi, tetapi sampai kepada masyarakat pemanfaatan jelas dan mengilhami yang lain-lain generasi muda untuk juga melakukan hal sama. Dan ini harus ditebarkan seluruh Indonesia. Di suatu pertemuan itu saya ketemu Pak Amin. Tapi waktu itu saya nggak ngeh. Pak, saya menemukan konverter kit itu saya nggak begitu ngeh. Oh ya, gitu kan banyak ya kalau dalam satu pertemuan atau seminar atau apa itu ketemu itu biasa. Banyak yang lapor ke saya menemukan ini gitu. Tapi begitu saya terus kemudian mendengar kedua bahwa sekarang lagi tren konversi dari minyak BBM ke gas, itu langsung kuncinya ini di kit, konverter kit ini kuncinya. Nah, ketika ini kuncinya di converter kit, saya bertanya, siapa yang melakukan penelitian? Kan gitu ya. Terus aku ingat Pak Amin itu. Saya searching, googling kan. Googling, oh ternyata penting sekali itu converter kit. Aku terus kemudian mengenal lebih dalam ke Pak Amin, nanya sebentar ke beberapa teman saya, staf yang ada di sini, kemudian suatu saat ketemu cerita panjang. BSN itu sebagaimana diketahui bahwa ini adalah instansi satu-satunya yang mengawal standarisasi dan penilaian kesesuaian termasuk dalam sertifikasi dan seterusnya. Jadi kalau ada ide-ide yang inovatif ini, terlalu kita melihat di katalog apakah sudah ada SNI-nya belum, kan gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini apalagi produk ini produk yang menyangkut masalah gas, menyangkut masalah keamanan ya, itu harus mutlak harus ada SNI-nya. Kita lihat pada waktu itu belum ada. Oleh karena itu BSN tugas utama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengadakan SNI. Converter kit ini dibagikan secara gratis kepada nelayan-nelayan tradisional di Indonesia. Melalui program kementerian dari tahun ke tahun, program pemerintah untuk nelayan tradisional ini sangat membantu keberlangsungan mereka di pesisir. Pemerintah mendistribusikan paket perdana LPG 3 kg kepada 525 nelayan kecil yang ada di Kota Padang. Penyerahan paket konversi tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, Kamis di Padang. Wamen Archandra menyatakan dengan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas akan menghemat biaya operasional nelayan kecil hingga 30%.
Konversi BBM ke LPG juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan. Program ini juga bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia, di mana bumi kita dan semakin tua, kalau gas itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan BBM. Ya. Yang ketiga adalah kita berharap juga masyarakat bisa menikmati subsidi yang tepat sasaran, di mana kalau LPG 3 kg tersebut itu adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Tahun 2017 ini pemerintah menyerahkan bantuan konverter kit sebanyak 17.000 kepada nelayan kecil di Indonesia. Untuk Sumatera Barat, konverter kit yang diterima nelayan sebanyak 1.500 paket. Sedangkan nelayan miskin yang butuh bantuan di Sumbar berjumlah 4.986 orang. Agar bantuan konverter kit itu dapat diterima oleh para nelayan, Komisi 7 DPR RI berjanji akan mengusahakan seluruh nelayan miskin mendapat bantuan pemerintah demi terwujudnya energi yang berkeadilan. Ini akan tuntaskan 4.900 nelayan itu dapat merasakan bantuan pemerintah yang dikatakan oleh Pak Wamen tadi adalah energi berkeadilan. Itu semua adalah tujuannya bagaimana taraf hidup nelayan bisa meningkat dari sebelumnya. Sedangkan untuk mengantisipasi kelangkaan LPG di pasaran, pemerintah melalui Pertamina akan menyebar pangkalan ke berbagai daerah. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari awalnya, dari tahun 60-an itu yang sepanjang yang saya tahu bahwa di sini memang rata-rata masyarakat kerja nelayan. Cuma pada waktu itu kita kesulitan mengenai langkahnya minyak, pada waktu itu bensin kan, langkah minyak. Sampai tahun 2010 waktu itu. Karena transportasi kita, minyak di sini tak dijual. Karena kita kadang beli di Jungkat atau di Jeruju, bahkan sampai ke Pontianak kan, pakai minyak. Kalau kita pakai bensin pada waktu itu, saya berdiri sudah membuktikan, saya kan pakai bensin dulu kan minimal 2 liter sampai 4 liter satu hari kerja nelayan 2 sampai 4. Jadi begitu saya pakai gas, baru itu saya bisa pakai satu tabung itu 2 sampai 3 hari. Waktu itu dah masih, kerana kita juga nelayan belum begitu jauh. Jadi selama beberapa bulan saya coba ini. Selama beberapa bulan saya sisihkan dana tu. Biasa saya beli minyak bensin sekian 10.000, 20.000. Jadi 20.000 tetap saya simpan. Kemudian duit yang 20.000 itu juga saya belikan gas. Sisanya berapa gitu kan. Sampai berapa kalau tidak salah kurang lebih 2 bulan saya sudah bisa mengumpulkan uang dari hasil minyak itu ya lebih 300.000. Sisa dari pengiritan uang dari bensin daripada gas. Oh, itu sangat sedih lah. Kok dapat sedikit tuh kira-kira biasa sampai 1 kilo 2 kilo. Ya mau ngasih makan apa kan, belum minyaknya. Dulu kan mereka pakai minyak bensin. Jadi waktu sebelum Bengas masuk tuh kan ekonomi masyarakat di sini nih kayaknya orang-orangnya ke laut tuh kan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, misalnya kan hari ini dapat 200-300. 2-3 hari nggak dapat mereka. Nah bisa juga mereka kok dapat biasa 100.000 juga, itu pun untuk minyak sama rokok mereka aja ataupun beli beras. Nah, lepas itu mereka sisa untuk lauk mereka dari yang mereka tangkap tuh, untuk lauk mereka, untuk anak-anak mereka. Alhamdulillah semenjak mereka pakai ABG ini pendapatan mereka pun alhamdulillah naik. Jadi itu
Ibu-ibunya udah tak pada ngeluh lagi. Ikan barang-barang yang hasil tangkapan itu kan agak murah harganya. Jadi kadang-kadang harga penghasilan nelayan itu ya adalah hanya untuk beli bensin. Lepas itu nggak ada, misalnya nggak ada lah kata orang tuh untuk nyimpan tuh, nggak pas-pas untuk hari itu juga. Jadi setelah kita pakai, Pak Amin nganjurkan itu pakai gas, ya kita itu bisa ngimat lah, bisa lah nabung. Kadang agen sini itu bang, susah untuk mengangkatkan derajat nelayan itu kan susah, malah makin ditindas. Saya sudah mendorong dengan segala kemampuan saya dan nelayan-nelayan kecil yang ikut membuat alat ini. Nah, sekarang saya minta pemerintah hadir. Hadir dalam bagaimana? Tolong belanja dengan kita. Beli produk dalam negeri. Karena ketika pemerintah belanja sama kita beli produk dalam negeri, ada satu siklus ekonomi yang berjalan. Kita tidak malu, kita adu. Selama ini udah hampir 10 tahun, sudah banyak daerah-daerah yang mempergunakan produk ABG. Bukan kata saya. Itu nelayan pengguna. Nah, banyak testimoninya. Untuk program konverter atau pengalihan dari BBM ke gas, karena selama ini banyak keluhan-keluhan dari nelayan kecil mendapatkan BBM itu sangat sulit, sangat susah. Jadi mungkin ini salah satu solusi yang harapan kami bisa mengatasi masalah kelangkaan BBM atau sulit mendapatkan BBM. Dan secara teknis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin bahwa itu lumayan ada nilai tambahnya, ada value editnya dengan adanya konverter ini dibandingkan dengan BBM. Saya kenal Pak Amin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang nelayan di Kalimantan Barat, masih muda dan punya semangat yang begitu tinggi. Dan beda dengan nelayan yang lain, Pak Amin ini mempunyai semangat pembelajar yang luar biasa. Beliau itu setingkat dengan penemu ilmu pengetahuan, meskipun statusnya adalah seorang nelayan. Pak Amin ini menemukan konverter kit yang dipasang di motor tempel pada awalnya untuk perahu, sehingga mengubah penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Kelihatannya sepele, tetapi hasilnya adalah cost of production dari perjalanan mencari ikan yang selama ini menggunakan BBM berubah jadi menggunakan gas, itu bisa turun sampai sekitar 50%. Secara ekonomi ini merupakan capaian yang luar biasa. Itulah sebabnya kami di Kemenko Marves, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mendorong agar Pak Amin ini dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kita bawa beliau ini ke daerah-daerah untuk kita kenalkan dengan nelayan-nelayan di daerah. Kita kenalkan alat produksinya ini yang sudah dia uji coba sampai waktu itu 11 kali. Dan ternyata dibandingkan dengan barang impor, kualitasnya masih menang. Karena bisa dipasang di alat atau di motor tempel atau di genset manapun, yang baru maupun yang lama. Akhirnya tingkat terpakaiannya sangat tinggi. Kami mencoba untuk selalu mengangkat hasil karya anak bangsa seperti ini, agar kita mempunyai
proud yang tinggi terhadap kemampuan kita sendiri. Kenal itu pada waktu beliau ini menyampaikan proposalnya, dan salah satu penguji dari proposal itu adalah saya, di samping 9 orang yang lain, dan saya sangat tertarik sekali karena waktu itu dasar pemikirannya gimana menghemat bahan bakar ini, dan pada waktu itu bahan bakar memang mahal sekali, jadi bisa menghemat bahan bakar, bisa digunakan oleh orang banyak, dan sangat mudah digunakan. Maka saya kenal dia bagus. Itu kalau pribadi saya, itu mungkin seperti saya sendiri. Jadi harusnya orang-orang seperti itu yang dibangun. Justru dibantu di situ karena kita gunakan kemampuan dia untuk bisa dimanfaatkan bukan hanya bagi dirinya saja, tapi bagi orang banyak. Itu yang penting. Karena kalau kita hanya mementingkan diri sendiri percuma. Tapi untuk berguna untuk orang banyak, dan orang banyak itu bisa seperti dia atau bahkan melebihi, itu sangat berguna. Dan itu harusnya kita berdiri di negara kita seperti itu. Harus itu dibangun. Pahlawan. Orang yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bisa berkontribusi kepada orang lain, itu pahlawan buat orang yang menerima bantuan. Jadi ini hal yang sangat positif untuk kita dorong, dan menurut saya orang-orang seperti yang Pak Amin lakukan ini adalah orang-orang yang memang sejak awal menjadi tujuan dari pendirian Yayasan Inovasi Teknologi. Jadi kita senang membagi manfaat, dan kemudian orang itu berbagi lagi manfaat kepada orang lain. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya berkenalan dengan Pak Amin pada acara Yayasan Inovasi dan Teknologi. Dan tokoh inspiratif ini sangat diperlukan bangsa kita, dan lahir dari Kuburaya di Kalimantan. Dan saya ingin memberikan motivasi bahwa inspirasi yang sudah diberikan oleh Pak Amin ini harus diikuti dan direplikasi oleh masyarakat Kuburaya yang lainnya, agar kita bisa menjadi inovator, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang juga kita bisa gunakan untuk membantu tugas-tugas pemerintah, tugas-tugas dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah. Kepada semua masyarakat di Kuburaya maupun lainnya, saya kira profil dan totalitas perjuangan seperti Amin ini patut menjadi toladan contoh di mana kekuatan dedikasi dan tekad semangat untuk membahagiakan orang banyak itu ada, dan di situ semoga para pemuda milenial yang sekarang ini dihadapkan dengan tantangan pengangguran dan juga aspek dimensi moral yang dimana hidup di era digital, era serba cepat, dan di situ juga tantangannya cepat juga terganggu. Nah, tentu kita berharap semuanya bisa fokus dengan hal-hal yang berdampak manfaat besar. Kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu melihat dengan persepsi di mana hal-hal yang terlalu sederhana. Tapi yang dilihat adalah ikhtiarnya, tujuannya, fokus kan pikiran terdalam kepada kaum milenial, anak-anak muda sekarang, di mana kita menghadapi bonus demografi, ini justru anak-anak muda, mari kembali ke persepsi yang tepat, ya, kembali ke kampung, kembali ke desa, dan desa itu masa depan, ya. Kemudian kembali untuk mulai melakukan langkah-langkah yang tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu gagah-gagahan, tidak perlu harus menara gading, tapi semuanya yang terpenting adalah bukan kemewahannya, tapi sasaran, tujuan, dan pikiran terdalam kemana arah mendaratnya. Dan fokus saja, insya Allah saya yakin akan menemukan amin-amin yang lain yang akan mampu berkontribusi besar bersama-sama semuanya. Saya yakin bahwa banyak dari kita yang mampu seperti Amin, from zero to hero. Sama dengan slogan dari Kuburaya untuk Indonesia
dan dunia. Perjalanan Amin Bengas hingga hari ini sudah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata untuk negeri ini. Kita semua pasti berharap agar putra-putri Indonesia lainnya yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk negeri ini. Dan pemerintah terus mendorong karya-karya anak bangsa ini agar bisa berkembang dan mampu menyentuh masyarakat-masyarakat Indonesia yang membutuhkan khususnya. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada kami. Serta kami mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah membantu memberikan saran dan ide-ide inovatif dan kreatif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kuburaya.